Ekonomi Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyatakan pemerintah sebaiknya tak memaksakan diri untuk menghindari ekonomi dalam negeri dalam resesi pada kuartal 3 2020 nanti. Sebab ini bisa berbahaya bagi ekonomi dalam jangka panjang. Ia bilang, pemerintah sebaiknya tetap fokus pada pengendalian pandemi virus corona dibandingkan dengan memulihkan ekonomi. Sebab dampaknya akan lebih buruk untuk seluruh sektor bila pemerintah mengutamakan ekonomi ketimbang kesehatan. Pemerintah sepatutnya tidak memaksakan diri agar terhindar dari resesi dengan mengutamakan agenda pemulihan ekonomi ketimbang pengendalian COVID-19, ujar Faisal. Dikutip dari laman blog pribadinya Rabu kemarin. Ia mengatakan kalau pemerintah memaksakan pemulihan ekonomi terlebih dahulu, bisa-bisa resesi ekonomi yang dihindari justru akan lebih lama dibandingkan kalau pemerintah fokus pada pengendalian virus corona. Semakin lama resesi, maka ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah juga kian makin besar. Lebih realistis jika pemerintah berupaya maksimal mengendalikan virus corona agar perekonomian bisa tumbuh positif kembali pada kuartal terakhir tahun ini, sehingga 2021 bisa melaju lebih kencang, jelas Faisal. Diketahui Badan Statistik baru saja mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia minus 5,32% pada kuartal 2 2020. Lembaga itu mengklaim ini merupakan kontraksi pertama sejak kuartal 1 1999. Karena pertumbuhan pada kuartal 1 2020 hanya 2,97%, maka pertumbuhan kumulatif sampai semester pertama ini terkontraksi sebesar 1,26%, ujar Faisal. Ia mengungkapkan, dua sektor yang paling terpukul akibat pandemi virus corona adalah transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum. Masing-masing sektor tercatat kontraksi 30,8% dan 22%. Namun, karena sumbangan kedua sektor ini bagi perekonomian relatif kecil, hanya 5,85%, maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan produk domestik bruto tidak dominan. Pembatasan sosial berskala besar dan kemerosotan turis mancanegara sangat memukul kedua sektor ini, papar Faisal. Sementara sektor industri tercatat minus 6,19%, perdagangan minus 7,57%, konstruksi minus 5,39%, pertambangan minus 2,72%, administrasi pemerintahan minus 3,22%, jasa lainnya minus 12,6%, jasa perusahaan minus 12,09%, dan penggandaan listrik dan gas minus 5,46%. Hanya ada beberapa sektor yang tampak berhasil bertahan di zona positif. Sejumlah sektor itu seperti pertanian yang tumbuh 2,19%, jasa keuangan tumbuh 1,03%, jasa pendidikan tumbuh 1,21%, real estate tumbuh 2,3%, jasa kesehatan tumbuh 3,71%, dan penggandaan air tumbuh 4,56%. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen terlihat minus pada kuartal 2 2020. Detailnya, konsumsi rumah tangga minus 5,51%, investasi minus 8,61%, ekspor minus 11,66%, konsumsi pemerintah minus 6,9%, konsumsi lembaga non-produktif yang melayani rumah tangga minus 7,76%, dan impor minus 16,96%. Sementara Faisal memprediksi Indonesia akan masuk ke jurang resesi pada kuartal 3 2020 karena penularan virus corona belum berakhir. Namun, ia melihat kontraksi ekonomi kuartal 3 2020 tak sedalam kuartal 2 2020. Dua kuartal berturut-turut akan mengalami kontraksi, sehingga Indonesia bakal memasuki resesi, ukas Faisal.